Bab 361 maju. Uji coba pertama dihapus, sebuah suara elektronik mengumumkan. Anda dapat memilih untuk menyerap jiwa roh serigala angin 1000 tahun. Anda punya 10 detik untuk memutuskan. Petik 2. Sebuah pintu emas muncul di depan Tang Wulin dan timnya. Itu tidak sebesar yang membawa mereka ke sini, tapi sama misterius dan serigala angin transparan melayang di depannya. Ayo pergi. Tang Wulin melambai ke teman-temannya saat dia melangkah melewati pintu. Mereka semua bisa memilih untuk bergabung dengan serigala angin transparan yang melayang di depan pintu. Tetapi mereka hanya menolaknya dan melanjutkan ke persidangan kedua. Mereka melangkah melewati ambang pintu dengan kilatan cahaya, dan saat berikutnya, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah ruangan yang identik dengan sebelumnya. Itu adalah ruangan segi 8 dengan 8 pintu besi juga. Cahaya melintas di mata Tang Wulin saat dia bergerak ke teman-temannya. Mereka mereformasi formasi segitiga mereka tanpa sepatah kata pun. Su Lizhi, bagaimanapun, duduk bermeditasi alih-alih menggunakan keterampilan jiwanya. Ketujuh orang tersebut berasal dari Akademi Shrek, sehingga masing-masing dari mereka memiliki penilaian dan persepsi yang luar biasa. Su Lizhi tidak menggunakan keterampilan jiwanya karena, setelah percobaan pertama, ia menjadi percaya diri pada kekuatan rekan satu timnya. Sebagai master jiwa tipe dukungan, penting baginya untuk memutuskan dengan tepat berapa banyak kekuatan jiwa untuk dibelanjakan pada setiap rekan satu timnya. Raungan marah tiba-tiba mulai memenuhi udara saat 8 pintu tiba-tiba terbuka. 8 singa api raksasa muncul, satu dari setiap pintu. Mereka membakar singa iblis, teman lama kelas 0. Senyum terbentuk di bibir Tang Wulin. Sepertinya menara roh-roh tidak jauh berbeda dari platform kenaikan roh. Keduanya memiliki binatang jiwa yang sama. Menilai dari angka dan tingkat energi mereka, Tang Wulin bisa mengatakan bahwa mereka semua adalah singa iblis betina yang menyala-nyala dari tingkat 100 tahun. Namun, mereka setidaknya 500 tahun atau lebih. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, Xie melangkah maju. Biarkan aku yang menangani ini, katanya, berlari lurus ke arah singa. Tang Wulin duduk dan mulai bermeditasi, dan yang lainnya mengikuti. Tujuan mereka bukan di lantai bawah. Bahkan jika lantai ini menghasilkan jiwa roh ribuan tahun, mereka menginginkan jiwa roh bermutu tinggi 1000 tahun. Serigala angin tidak bisa memuaskan siapapun, dan tidak ada yang bisa membakar singa iblis. Ini hanya lantai 2, Xie lebih dari cukup untuk menangani singa iblis yang menyala beberapa ratus tahun. Singa-singa masih bergemuruh ketika Xie mencapai target pertamanya. Dia melayang ke udara. Sosoknya memutar untuk menghindari api memuntahkan sebelum tiba-tiba melaju ke arah singa. Sedetik kemudian, singa berlutut lemah dan pingsan. Satu titik gelap bisa dilihat di punggung singa, satu-satunya tanda bahwa Xie telah menikamnya. Kakinya nyaris menyentuh tanah sebelum dia bergegas menuju target berikutnya. Tang Wulin mengangguk setuju. Xie telah tumbuh lebih terampil di Ghost Shadow Perplexing Track dan sepertinya tidak lagi berjuang dengan itu. Sekarang dia tampak seperti sedang menari. Setelah singa pertama meninggal, 7 sisanya bekerja sendiri menjadi hiruk-pikuk. 4 menerkam Xie sementara 3 lainnya menyerang kelompok Tang Wulin. Mengandalkan kecepatannya yang gila, Xie menghilangkan singa lain. Ini menyisakan 3 singa di sekelilingnya. Dia menggunakan Ghost Shadow membingungkan trek untuk zigzag di antara mereka seperti hantu, melepaskan keterampilan jiwanya pada saat yang sama untuk meninggalkan luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Di tengah ruangan, sesosok kabur keluar dari kelompok Tang Wulin untuk bertemu dengan 3 singa lainnya. Dalam sekejap mata, salah satu dari mereka jatuh ke lantai, mati. Sesaat setelah itu, 2 lainnya runtuh juga. Itu adalah Shadow Dragon clone Xie. Tang Wulin menatapnya dengan mata menyipit. Bahkan dengan kekuatan spiritual yang tinggi, dia hanya nyaris, melihat garis besar klon. Tiba-tiba, klon itu terbang menuju Xie. Namun, sebelum itu bisa mencapai dirinya dan melebur, tubuh Xie meledak dengan cahaya, dan dia dan klon itu melompat ke udara. Mereka bertemu berhadapan, sesaat melintasi jalan di udara. Kemudian, pada saat berikutnya, singa yang tersisa mati. Jadi dia belajar trik baru. Mata Tang Wulin berkilau. Dia menggunakan penarikan klonnya sebagai teknik pertarungan sekarang. Klonnya bergerak lebih cepat daripada biasanya ketika kembali untuk melebur dengannya, tetapi dia tidak benar-benar harus melebur dengan itu. Dia dapat menggunakan teknik itu untuk memanggil kembali klonnya untuk bantuan cepat.
Dia benar-benar telah tumbuh, sekarang dia dapat dengan terampil mengendalikan dua tubuh sekaligus. Berapa lama lagi baginya untuk mendapatkan kontrol penuh atas semua klonnya? Pada saat itu terjadi, dia akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Kedua siesis bergabung kembali dan kembali ke teman-temannya sebagai satu. Suara elektronik memenuhi ruangan sekali lagi, tapi kali ini mereka memiliki 10 detik untuk memilih apakah mereka ingin 1000 tahun roh-roh singa iblis yang menyala-nyala. Xie menyeringai pada Yuanen Yehui saat dia melewatinya. Dia memandangnya dengan dingin, menggeram, jangan menghalangi jalan. Petik 2. Pintu cahaya lain terbentuk dan tim memasukinya, melanjutkan ke persidangan berikutnya. Mereka tidak membutuhkan semua orang untuk membersihkan cobaan-cobaan berikut, jadi mereka bergiliran membersihkan masing-masing. Tak satu pun dari mereka bahkan berkeringat membersihkan 8 cobaan pertama, tetapi binatang jiwa yang mereka hadapi tumbuh lebih kuat saat mereka melanjutkan. Dalam persidangan ke-8, mereka menghadapi 6 binatang buas di sekitar tingkat 2000 tahun. Yuanen Yehui langsung merawat mereka seperti sambaran petir. Mereka segera mencapai sidang ke-9. Setibanya di sana, Tang Wulin angkat bicara. Kami akan berjuang bersama untuk persidangan ini, katanya. Pada titik ini, terlalu sulit bagi hanya 1 atau 2 dari mereka untuk membersihkan lantai. Melakukan hal itu akan memakan terlalu banyak kekuatan jiwa. Sudah waktunya bagi mereka untuk bertarung sebagai sebuah tim. Seperti sebelumnya, mereka menemukan diri mereka di aula segi 8 dengan 8 pintu. Namun kali ini, hanya 4 dari mereka yang dibuka. Seekor binatang buas kekar melangkah keluar dari setiap pintu dengan total 4. Mereka ditutupi bulu seputih salju dan memiliki aura keagungan. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin melihat makhluk jiwa seperti itu. Mereka jelas bukan penghuni hutan manapun. Itu adalah beruang es. Xie berseru. Mereka adalah binatang buas yang kuat yang ditemukan di tanah paling utara. Mereka besar dan harus memiliki level kultivasi lebih dari 3000 tahun. Petik 2. Hati-hati semuanya, Bu Yue memperingatkan. Lantai ke-9 Menara Roh-Roh adalah tonggak utama. Persidangan ini akan jauh lebih sulit daripada yang kami hadapi sampai sekarang. Apa pendapat Anda tentang mereka, Xiaoyan? Petik 2. Mata Su Xiaoyan berkilauan. Mereka hebat, luar biasa. Beruang-beruang ini sangat imut. Saya ingin memeluk mereka. Petik 2. Imut. Semua orang memandangnya dengan aneh. Anda memilih jiwa roh Anda berdasarkan kelucuan. Beruang es melotot ke Tang Wulin dan timnya. Udara mulai semakin dingin saat mereka muncul. Kabut dingin sudah mulai memenuhi ruangan. Napas beruang-beruang es itu tumbuh semakin dalam, seolah-olah mengipasi api amarah mereka. Keempat beruang tidak menyerang mereka dari semua sisi. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dan maju perlahan. Tang Wulin menatap lurus ke mata beruang. Semuanya, tetap waspada. Beruang es ini jauh lebih cerdas daripada binatang buas yang kita hadapi sampai saat ini. Petik 2. Yuanen Yehui bergerak ke arah beruang es. 3 cincin jiwanya muncul di bawahnya saat dia berjalan. Yue Zhengyu memanggil cincin jiwanya juga dan maju bersamanya. Rumput Blue Silver meluncur keluar dari tanah dan mengelilingi Tang Wulin. Pada akhirnya, ini hanya sidang ke-9. Pada saat itu, beruang es utama bergerak. Ia meraung ke langit-langit, dan seluruh ruangan bergetar di depan deklarasi kekuatannya. Salju mulai muncul dari udara tipis, dengan cepat menjadi badai salju yang mengaburkan visi semua orang. Sebuah dengusan bergema melalui serangan es dan bola api menyala meletus dari pusat kelompok Tang Wulin, menghilangkan salju di sekitarnya. Namun beruang yang tersisa meraung satu demi satu dan badai salju kembali, melolong dan meratap dengan semangat baru. Itu adalah badai salju yang ditenagai oleh kekuatan gabungan dari 4 beruang es. Bab 362 berjuang melawan beruang es. Sebagai siswa Akademi Shrek yang legendaris, tidak ada kelompok Tang Wulin yang mengesankan. Terlepas dari itu, mereka masih lebih kuat dari binatang buas tingkat 3000 tahun. Keempat beruang es tahu ini, dan menunjukkan kecerdasan mereka memilih untuk terlibat dalam pertempuran energi. Tidak ada pertahanan yang kuat yang bisa menahan serangan omnidirectional mereka. Bu Yue memucat pada realisasi ini. Menghadapi satu beruang es tingkat ini tidak akan menjadi masalah baginya jika dia menggunakan elemental tide, tetapi kekuatan gabungan dari keempat beruang adalah cerita yang berbeda. Tenang, Bu Yue, Tang Wulin berteriak saat dia mengaktifkan mata iblis ungu dan masuk ke badai salju. Ikuti aku.
Badai salju membuat tim Tang Wulin di bawah tekanan yang cukup besar. Yuanen Yehui memanggil jiwa bela diri Titan Giant AP-nya dan menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, Diamond Titan. Tubuhnya membengkak dengan kekuatan, tapi meski begitu, dia juga terpengaruh oleh badai salju seperti rekan timnya. Hanya menyerang beruang es yang akan menghilangkannya, dan mata setan ungu Tang Wulin bisa menembus salju yang berembus dan menemukan beruang itu. Kemudian, entah dari mana, tekanan serangan es mereda. Untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki menara, Su Xiaoyan mengambil tindakan. Roda es melesat satu demi satu, berputar di udara untuk menyedot salju yang berputar-putar menjauh dari tim. Karena Su Xiaoyan juga bisa menggunakan elemen es, dia memiliki hubungan dengan badai salju. Dia bisa mengendalikan badai salju sampai batas tertentu, dan setiap roda es yang dia panggil bisa melemahkannya. Meskipun dia hanya memiliki 2 cincin jiwa, kontrol adalah keahliannya. Efek dari usahanya jelas. Ketika Tang Wulin mendekati beruang, salah satu dari mereka tiba-tiba meraung. Yang mengejutkannya, keempat beruang itu berbalik dan berlari ke arah yang berbeda. Bagaimana licik? Apakah mereka berencana menjaga jarak kita dan membiarkan badai salju mereka melakukan semua pekerjaan? Mata Tang Wulin bersinar ungu cerah saat kesadaran itu terpikir olehnya. Tidak, saya tidak bisa membiarkan mereka melakukan itu. Jika saya melakukannya, kami kalah. Xiaoyan, teriak Tang, serang dengan Yuanen dan Zheng Yu. Gu Yue, lindungi Su Lizi dan Xie Xie. Kami berpisah. Kemudian dia melesat ke samping, bergegas ke dalam badai salju. Salah satu beruang es tiba-tiba tersandung dan jatuh ke lantai dengan erangan, badai salju semakin melemah. Tang Wulin telah menggunakan serangan spiritual Purple Demon Eyes-nya, mengganggu fokus beruang dan mengganggu pikirannya. Menolak badai es yang mengamuk di sekitarnya, Tang Wulin maju terus. Rumput Blue Silver dengan cepat menyebar ke sasarannya. Selama dia mengalahkan beruang es ini, badai salju akan melemah secara drastis dan akan jauh lebih mudah untuk menangani sisanya. Tapi dia meremehkan beruang es. Beruang itu menebas dengan cakar-cakarnya, mencabik-cabik rumput Blue Silver yang berkeping-keping, lalu meringkuk menjadi bola dan berguling, mundur di lantai es. Ini, 3 cincin jiwa Tang Wulin menghilang, 1 cincin emas muncul sebagai penggantinya. Gelombang esensi darah yang kuat berdesir dari tubuhnya saat timbangan emas muncul di lengan dan dada kanannya. Sebagai esensi darah melonjak melalui dia, dingin menggigit tidak lagi menghalangi dirinya, dan dia langsung mempercepat. Beberapa meter dari mangsanya, Tang Wulin menginjak tanah dan menerkam beruang yang berputar. Dia mendarat tepat di depannya, cakar naganya mengacau dengan mengancam. Beruang es menggunakan momentum gulungannya untuk melemparkan diri ke depan, segera berdiri tegak dan memukul dengan cakar sendiri. Tang Wulin bertemu dengan cakar beruang itu dengan miliknya, dan gelombang kejut muncul dari tabrakan yang dihasilkan. Beruang es 3000 tahun ini bisa menghasilkan kekuatan setidaknya 5000 kg, dan tidak mungkin Tang Wulin bisa bersaing dengan itu. Bentrokan itu mengirimnya terbang mundur, tetapi beruang itu juga tidak terluka. Cakar kanannya telah dihancurkan oleh cakar naga Tang Wulin. Tang Wulin menikam cakarnya ke tanah, tergelincir sampai berhenti, dan kemudian dia maju sekali lagi. Dia mengarahkan esensi darahnya mengalir sesuai jalur naga mengejutkan surga, dan kekuatannya langsung meningkat beberapa kali. Meskipun dia masih tidak bisa menggunakan Dragon Shocks the Heavens dengan potensi maksimalnya, setelah kejadian yang terjadi kemarin, dia menemukan bahwa dia sekarang bisa mengendalikan aliran esensi darahnya sampai batas tertentu. Sekarang dia bisa menggerakkannya di sekitar tubuhnya seperti kekuatan jiwa, memberdayakan bagian-bagian tertentu dari dirinya. Metode ini dengan cepat menguras esensi darahnya, tetapi juga memberinya ledakan kekuatan yang eksplosif. Dia membalikkan aliran esensi darahnya dan memusatkannya di lengan kanannya. Sisik di lengannya mulai bersinar cemerlang, sekarat salju yang turun di sekitarnya dengan cahaya kemasan. Melepaskan auman ganas, ia menyerang beruang itu. Cahaya biru es meledak dari beruang saat merawat cakar yang terluka. Meluncurkan dirinya ke depan dan berguling ke arah Tang Wulin sekali lagi, menyerupai bola es yang sangat besar. Tang Wulin tidak merasakan sukacita maupun ketakutan. Dia mengaktifkan tubuh naga emas dan esensi darahnya naik ke tingkat lain, cahaya kemasan meledak dari tubuhnya. Melanjutkan memperkuat cakarnya, dia meninju beruang es. Sebuah ledakan merobek udara, mengirimkan getaran ke seluruh aula. Semua orang berbalik ke arah kebisingan untuk melihat kilatan cahaya kemasan. Badai salju mati di daerah itu,
memperlihatkan Tang Wulin berdiri di sana sendirian. Dia tersandung kembali ke teman-temannya, lalu menenangkan diri. Lengan kanannya bergetar tampak, hanya dia yang tahu apa yang baru saja terjadi. Dalam bentuk bolanya, beruang es telah meningkatkan serangan dan kekuatan pertahanan, tetapi telah menghadapi cakar naga Tang Wulin, yang telah ditingkatkan oleh tubuh naga emas dan membalikkan aliran esensi darah. Dalam sekejap sebelum keduanya bertabrakan, seberkas kaki cahaya keemasan telah keluar dari kepalan tangan untuk mengiris pertahanan beruang. Kemudian sepersekian detik kemudian, tinju datang bergegas. Tubuh beruang telah diterbangkan dengan satu pukulan. Meskipun Tang Wulin terlempar ke belakang oleh pantulan itu, beruang itu sudah mati. Itu telah kalah dalam kontes biadab kekuatan murni. Tang Wulin terengah-engah, lengan kanannya mengejang saat ia berusaha mengatur energi internalnya. Dia mungkin tidak menggunakan banyak kekuatan jiwa, tetapi jumlah esensi darah yang dia konsumsi sangat besar. Menggunakan tubuh naga emas dan membalikkan aliran esensi darah pada saat yang sama membuatnya terkuras. Namun, setelah melakukan itu, badai salju jelas melemah. Merasa bahwa kawan mereka telah jatuh, ketiga beruang yang tersisa mengaum dengan marah. Raungan ini segera menjadi sedih, dan badai salju secara bertahap menghilang. Su Xiaoan menggunakan Purple Demon Eyes untuk memimpin Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu, ketiga beruang yang tersisa. Namun, tepat saat Yuanen Yehui hendak menghabisi beruang es terakhir, Tang Wulin berteriak. "Jangan bunuh dulu." Bab 363 menggoda. Yuanen Yehui menoleh ke Tang Wulin, kebingungan di matanya saat dia menyaksikannya mengarahkan rumput blue silvernya. "Kami hanya akan menahannya untuk saat ini untuk membeli waktu untuk beristirahat dan memulihkan," jelasnya ketika rumput merayap untuk mengikat beruang es yang masih hidup. Dia kemudian berbalik ke Su Xiaoyan. "Apakah kamu yakin menginginkan yang ini, Xiaoyan?" Keempat beruang es itu sebenarnya cukup kuat dan bisa dianggap sebagai binatang jiwa tingkat atas 1000 tahun. Selain itu, beruang-beruang ini berada di level 3000 tahun, yang sempurna untuk Su Xiaoyan. Dia akan berada dalam bahaya jika dia menyerap jiwa roh yang terlalu kuat untuknya, jadi Tang Wulin ingin dia yakin. Dan Su Xiaoyan mengangguk segera. Bahkan jika ada kesempatan untuk bertemu dengan makhluk jiwa atribut es yang lebih kuat di kemudian hari, dia tidak tergoda untuk mencoba peruntungannya. Jika mereka bertemu dengan binatang buas seperti itu, mereka masih harus mengalahkan mereka. Selain itu, dia harus cukup kuat untuk bergabung dengan jiwa roh yang dihasilkan. Keinginan itu baik dan baik, tetapi keserakahan jelas tidak. Selain itu, dia suka betapa menakutkannya beruang es itu. Dia tidak ragu bahwa menyatu dengan salah satu jiwa roh mereka akan sangat meningkatkan kekuatannya. Dia terutama berharap untuk mendapatkan kemampuan badai salju mereka. Dengan itu, dia akan dapat menunjukkan jangkauan kontrol yang lebih luas dan bahkan bekerja dengan Gu Yue. "Cepat," kata Tang Wulin kepada Su Lizi saat dia duduk. "Beri aku 10 roti babi." Su Lizi memutar matanya. "Aku tidak memberikan roti, aku menjualnya." "Tapi, baiklah, saya punya roti babi." Petik 2. Tang Wulin tertawa kecil ketika mengambil roti babi yang muncul dan melahapnya. Perutnya langsung mengubah roti itu menjadi banjir esensi darah yang dengan cepat mengembalikan cadangannya. Setelah makan sedikit, Tang Wulin menyadari bahwa setiap roti memberikan sangat sedikit kekuatan jiwa. Mengingat fakta bahwa mereka berasal dari keterampilan jiwa pertama Su Lizi, itu masuk akal. Yang penting adalah bagaimana mereka memulihkan stamina. Master jiwa biasanya mengabaikan stamina fisik karena kekuatan jiwa jauh lebih kuat, tetapi Tang Wulin jelas tidak. Dia bisa mengubah staminanya menjadi esensi darah, jadi roti ini sangat cocok untuknya. Keterampilan jiwa pertama Su Lizi tidak memakan terlalu banyak kekuatan jiwanya, jadi dia sangat cocok untuk Tang Wulin. Anggota tim lainnya dengan cepat berkumpul oleh beruang es yang diikat dan mulai beristirahat juga. Dibandingkan dengan percobaan sebelumnya, yang ke-9 menunjukkan peningkatan tajam dalam kesulitan. Anggota tim lainnya memahami bahwa, jika bukan karena pengambilan keputusan cepat Tang Wulin, mereka akan berada dalam masalah. Badai salju telah secara drastis membatasi penglihatan mereka dan hanya mereka yang memiliki mata setan ungu yang bisa melihat menembus selubung salju yang berputar-putar. Mereka cukup beruntung. Komposisi tim mereka membalas percobaan ini. Su Xiaoyan berjalan ke beruang es yang diikat, yang sekarang menyerupai nasi pangsit raksasa, dan dengan lembut mengusap kepalanya. "Maafkan saya tidak yakin apakah Anda nyata atau jika Anda hanya ilusi, tapi saya benar-benar minta maaf tentang ini."
Kami tidak bisa hanya duduk dan membiarkan Anda menyerang kami. Kamu cukup imut, bagus dan gemuk. Kamu terlihat bisa diandalkan. Petik 2. Beruang es itu tampaknya terkejut oleh kata-katanya, tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan terus menganggapnya dengan dingin. Aku sudah memutuskan. Su Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar dengan tekad. Saya ingin beruang es untuk jiwa roh kedua saya. Saya tahu Anda mungkin tidak ingin bergabung dengan saya karena kami telah membunuh teman-teman Anda, tetapi Menara Roh-Roh akan menghadiahi saya dengan roh-roh beruang es begitu kami membunuh Anda. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu, dan saya minta maaf. Anda akan dapat beristirahat dengan mudah. Saya akan memperlakukan jiwa roh beruang es saya dengan sangat baik. Petik 2. Ketakutan melintas di mata beruang es, dan itu meraung rendah. Jadi, bagaimana kamu ingin mati? Saya pikir Wulin memukul beruang sampai mati. Itu cara kejam untuk pergi. Aku bahkan tidak sanggup melihat mayat itu. Jangan khawatir, aku tidak akan terlalu keras denganmu. Saya akan memastikan Anda mati dalam keadaan utuh. Bagaimana kedengarannya? Cahaya biru menyala dan tombak es mengembun di tangannya. Dia mengacungkannya tepat di depan beruang, ujungnya hampir menyentuh matanya. Aku akan membuatnya cepat sehingga kamu tidak merasa terlalu sakit. Saya sangat berharap Anda hanya proyeksi virtual dan bukan beruang es nyata. Jika Anda nyata, saya berdoa agar, dalam kehidupan Anda berikutnya, Anda akan dapat bersembunyi jauh dari manusia. Bahwa kehidupan Anda selanjutnya akan menjadi yang baik. Petik 2. Beruang itu meraung dengan panik, matanya dipenuhi teror. Hah, apa yang Anda katakan? Su Xiaoyan menatapnya dengan bingung, tetapi beruang itu terus meraung panik. Kamu tidak masuk akal. Saya tidak berbicara beruang. Yah, kurasa aku akan menyelesaikannya. Sampai jumpa. Petik 2. Su Xiaoyan mengangkat tombaknya, siap untuk menyerang, tetapi beruang es itu meraung sekali lagi. Alih-alih ketakutan atau frustrasi, sedikit tanda pengunduran diri yang sedih bisa didengar. Tanpa peringatan, tubuh beruang itu runtuh dengan sendirinya dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Lampu kecil ini kemudian membentuk beruang es miniatur yang melayang ke arah Su Xiaoyan. Menggunakan salah satu cakarnya, itu menunjuk padanya, lalu menunjuk pada dirinya sendiri. Su Xiaoyan berseri-seri, kamu ingin menjadi roh jiwaku. Sangat, beruang itu mendengus dan mengangguk dengan penuh semangat. Tapi, aku tidak memaksamu. Anda yakin mau? Su Xiaoyan tersenyum manis. Beruang es mini itu mengangguk. Baik-baik saja maka. Saya menerima. Kenyataannya, Su Xiaoyan telah merencanakan untuk menggoda beruang es untuk sementara waktu begitu dia melihat betapa lucunya itu. Tetapi dia tidak pernah menduga beruang itu begitu takut mati sehingga rela menjadi jiwa rohnya. Dia memiliki perasaan yang tidak jelas bahwa menggabungkan dengan roh-roh dengan cara ini memiliki lebih banyak manfaat daripada menggabungkan dengan roh-roh yang disediakan oleh menara roh-roh. Karena itu, dia langsung menerimanya. Tombak es menghilang dari tangannya dan dia duduk. Beruang kecil itu kemudian terbang ke tubuhnya, meledak pada kontak dan membungkusnya dengan kabut beku. Kapten, serunya malu, kita mungkin perlu memotong waktu istirahat kita. Saat dia mulai menyatu dengan roh-roh beruang es, suara elektronik bergema di seluruh ruangan. Sidang ke-9 diselesaikan. Anda dapat memilih untuk menyerap jiwa roh beruang es 3000 tahun atau terus naik. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke Gu Yue. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita harus melanjutkan, jawab Gu Yue. Kami masih wajib membantu Yuanen Yehui. Jika kita berhenti di sini, satu-satunya pilihannya adalah menyerap jiwa roh beruang es. Xiaoyan akan baik-baik saja jika kita meninggalkannya di sini. Dia akan dikirim keluar setelah dia selesai melebur dengan jiwa roh barunya. Petik 2. Su Xiaoyan telah menemukan jiwa roh yang cocok, jadi sekarang giliran Yuanen Yehui. Baiklah kalau begitu, kami melanjutkan, kata Tang Wulin. Dia bersemangat sejak dia makan lebih dari selusin roti babi. Sebaliknya, Su Lizhi sedikit kuyu karena terus menggunakan keterampilan jiwa pertamanya. Ayo pergi. Dengan Tang Wulin memimpin, 6 orang memasuki pintu cahaya, meninggalkan Su Xiaoyan di belakang untuk fokus bergabung dengan jiwa roh beruang es. Kabut dingin menggantung di sekitarnya saat tubuhnya berdenyut dengan kekuatan jiwa. Kabut perlahan berkumpul di belakangnya, mengambil bentuk samar beruang es mini. Kemudian mulai memasuki tubuhnya, dan auranya mulai berubah. Sebuah bintang emas muncul di dahinya,
kabut di sekitarnya dibanjiri cahaya yang mulia. Ketika Tang Wulin melangkah melalui pintu cahaya ke aula persidangan ke-10, dia terkejut menemukan bahwa aula ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Alih-alih memiliki bentuk oktogonal, aula yang timnya beranggotakan 6 sekarang berdiri bulat. Alih-alih 8 pintu besi, hanya ada satu yang tingginya 30 meter dan lebar 20 meter. Seperti yang dikatakan Gu Yue, 9 percobaan pertama adalah satu tingkat, dan sekarang mereka berada di tingkat kedua. Mata Yuanen Yehui berbinar. Sekarang Su Xiaoyan telah menemukan jiwa roh, giliran dia. Titan Giant AP miliknya adalah jiwa bela diri tipe kekuatan, jadi dia harus menemukan jiwa bela diri yang cocok dengannya. Namun, dia mencari roh-roh untuk cincin jiwa keempatnya, yang merupakan situasi yang sangat berbeda dari Su Xiaoyan mendapatkan satu untuk ketiganya. Yuanen Yehui dapat mendukung jiwa roh di sekitar tingkat 4000 tahun, dan memiliki sepasang jiwa bela diri tingkat puncak berarti dia bisa mendorong batas itu ke tingkat 6000 tahun. Kami mungkin akan menghadapi hanya satu binatang buas pada satu waktu mulai sekarang, kata Tang Wulin. Jadilah pengawal Anda. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, pintu raksasa itu perlahan mulai terbuka. Mereka bahkan tidak bisa melihat binatang itu, namun gelombang kekuatan yang menindas menyapu mereka. Gemuruh keras bergema dari luar pintu, lalu yang lain. Satu guncangan keras demi satu berjalan melalui aula, tumbuh lebih kuat dan lebih kuat sampai seorang raksasa terlihat. Tingginya lebih dari 10 meter, tubuhnya ditutupi oleh timbangan keras berwarna gelap dan harus memiliki berat setidaknya 5.000 kilogram. Itu berdiri dengan 4 kaki, dan itu disebut-sebut ekor raksasa yang mengocok udara di belakangnya. Tanah bergetar dengan setiap langkah yang diambilnya. Sekilas, itu hanya terlihat seperti kadal raksasa. Namun, kepalanya jauh lebih besar daripada kadal normal, dan 2 tanduk muncul dari sana. Itu naga lizard setan. Seru Xie. Di masa lalu yang jauh, Demon Lizard Dragon dikenal sebagai naga darat yang kuat dan buas. Meskipun tubuhnya sangat besar, anehnya lincah, dan itu mengendalikan elemen kegelapan. Itu akan menyembelih binatang buas lainnya bukan untuk makanan, tetapi kesenangan. Itu memiliki sifat yang sangat agresif, dan seperti halnya Spider Demon yang berwajah manusia, itu dianggap sebagai orang buangan di dunia binatang buas. The Demon Lizard Dragon adalah binatang buas yang hanya disebutkan dalam teks-teks kuno. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat binatang seperti itu secara langsung. Dia mengangkat kepalanya ke langit, aura kuatnya meledak saat mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk telinga. Gelombang kejut suara melanda Tang Wulin dan 6 temannya, membuat mereka bingung. Hampir seolah-olah mereka baru saja mengalami serangan spiritual. Xie dan Su Lizi, 2 orang dari kelompok mereka yang lemah dalam kekuatan spiritual, langsung menjadi pucat. Tang Wulin, bagaimanapun, maju tanpa ragu-ragu. Biarkan aku yang menangani ini. Bab 364 detik. Baik Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengerutkan kening ketika gagasan Tang Wulin masuk sendirian. Demon Lizard Dragon di depan mereka pastinya berada di atas level 4000 tahun, dan seperti binatang drakonik lainnya, itu sangat kuat dan buas. Biarkan dia yang menanganinya, kata Gu Yue, sudah duduk di tanah ke samping. Dia bahkan tidak repot-repot melihat bagaimana keadaan Tang Wulin sebelum menutup matanya untuk bermeditasi. Kita bisa menggunakan waktu ini untuk istirahat. Petik 2. Demon Lizard Dragon memiliki temperamen yang berapi-api, jadi pendekatan Tang Wulin lebih dari cukup untuk menarik perhatian penuhnya. Itu menerkam di Tang Wulin pada kecepatan yang tak terbayangkan yang tidak cocok dengan curahnya, yang akan membuat siapapun yang melihatnya bergerak terperangah. 6 sayap berselaput menyebar dari punggungnya sementara ekornya mencambuk tanah dan mendesis di udara. Ruangan itu tampak redup, dan naga itu mencapai Tang Wulin dalam sekejap mata, mulutnya terbuka lebar untuk melahapnya. Pada saat itu, auman rendah mengguncang ruangan. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui menghentikan pertengkaran mereka dan berbalik untuk melihat Tang Wulin melayang di udara, tubuhnya dikelilingi cahaya kemasan. Cincin jiwa emas muncul di sekelilingnya, dan raungan itu tumbuh dengan intensitas penuh, udara bergetar di hadapan keagungan drakoniknya. Di hadapan raungan perkasa ini, naga lizard iblis yang sombong membeku di udara. Kemudian sayapnya menjadi lemas dan jatuh ke tanah dengan gemuruh yang tumpul. Adegan ini membuat semua orang tercengang, kewalahan oleh kebingungan. Mereka melihat Tang Wulin jatuh di udara dan mendarat dengan rapi di atas kepala Demon Lizard Dragon.
Dia menyiapkan cakarnya, lalu menusukkannya ke belakang kepala naga, mengubur seluruh lengannya ke dalam tengkoraknya dan menusuk ke otaknya. Tubuh naga itu mengejang sesaat, lalu pergi diam. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui berdiri terpana, memeras otak mereka untuk mencoba dan memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Yuanen Yehui percaya diri dengan kekuatannya, tetapi dia tahu itu akan menjadi tantangan baginya untuk menjatuhkan Demon Lizard Dragon 4000 tahun sendirian. Namun Tang Wulin sendirian membantai binatang itu semudah memotong kertas. Ini sungguh tak terbayangkan. Tang Wulin menoleh ke timnya dengan ekspresi santai di wajahnya, hampir seolah-olah tidak ada yang penting yang terjadi. Namun di dalam, dia sebenarnya cukup terkejut. Yang kedua, ia melibatkan naga kadal setan dalam pertempuran. Tang Wulin menggunakan tubuh naga emas dan membalikkan aliran esensi darahnya. Aura Raja Naga Emas meledak dari tubuhnya dan mengejutkan naga itu, membiarkannya terbuka untuk serangan Tang Wulin. Ini membuat kematiannya cepat, tetapi ketika dia menusukkan lengan kanannya ke kepala naga, energi hangat mengalir ke dirinya dan menyebabkan esensi darahnya menyala. Energi mi esensi darahnya dan mendorong naga mengejutkan surga dari 80% menjadi 85%. Tang Wulin perlu berlatih menahan diri ketika maju dengan Dragon Shocks the Heavens. Menurut harapan aslinya, seharusnya jauh lebih sulit baginya untuk menyelesaikan 20% terakhir Dragon Shocks the Heavens, lebih dari 80% yang telah dia selesaikan sejauh ini. Namun dia baru saja membuat kemajuan sebulan dalam sekejap mata. Membunuh binatang jiwa drakonik membuatku lebih kuat. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini di platform kenaikan roh, apakah itu karena naga lizard iblis ini asli? Sama seperti ide yang terbentuk dalam benaknya, naga lizard iblis memudar menjadi partikel cahaya dan menghilang. Suara elektronik berbunyi sekali lagi, mengumumkan bahwa mereka memiliki 10 detik untuk memutuskan apakah mereka menginginkan jiwa bela diri Demon Lizard Dragon. Yuanen Yehui hanya melambai ke Tang Wulin dengan acuh, senyum masam di bibirnya. Itu telah terbunuh dalam satu tembakan oleh Tang Wulin. Tidak mungkin dia akan memilih jiwa roh yang rapuh seperti itu. Saat ia bergabung kembali dengan teman-temannya, Tang Wulin memikirkan sensasi energi hangat yang masuk ke tubuhnya. Baginya, setelah menghancurkan segel Raja Naga Emas yang lain, esensi darahnya semakin kuat seiring dengan pengaruhnya pada binatang buas drakonik. Dia yakin bahwa Demon Lizard Dragon tidak akan terpengaruh olehnya, sebaliknya. Itu hanya nasib sial untuk bertemu dengannya. Jika setidaknya menahan diri untuk tidak terbang ke udara, kematiannya tidak akan begitu brutal. Setelah menyelesaikan 10 percobaan, mereka mengerti berapa banyak waktu yang mereka miliki untuk pulih di antara masing-masing. Tim Tang Wulin yang beranggotakan 6 orang tidak memasuki pintu emas sampai detik terakhir. Begitu mereka melakukannya, mereka menemukan bahwa lantai ke-11 adalah sama dengan lantai ke-10. Hanya satu pintu raksasa berdiri di aula. Sesuai dengan bentuknya, pintu perlahan-lahan terbuka. Namun, kali ini, tidak ada ledakan kekuatan yang menindas. Setiap lantai berisi binatang buas yang jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, terutama dari lantai 9 dan seterusnya. Mereka sekarang ada di lantai 11, dan tidak mungkin sidang yang akan datang lebih mudah daripada yang sebelumnya. Hati-hati, semuanya. Formasi segitiga. Perintah Tang Wulin. Cincin jiwanya muncul di sekelilingnya saat rumput Blue Silver berputar keluar dari tanah untuk mengamankan perimeter. Tang Wulin sekarang mempelopori pembentukan segitiga mereka. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengapitnya sebagai 2 poin lain dari formasi mereka. Adalah tugas mereka untuk melindungi 3 rekan satu tim mereka di dalam segitiga. Dengan putaran tangannya, Gu Yue mengirimkan 3 lampu hijau kepada pengawalnya, meningkatkan ketangkasan mereka. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui bahkan tidak terganggu oleh fleksibilitas jiwa bela diri Gu Yue lagi. Mereka telah mencoba mencari tahu seberapa hebat kemampuannya dalam uji coba sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mengungkapkan sepenuhnya tangannya. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa jiwa bela dirinya mampu memberikan sebanyak mungkin dukungan tepat waktu yang bisa menghilangkan kerusakan, dan bahwa dia memiliki banyak elemen yang dapat dia gunakan. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan jiwa bela diri yang tidak bisa dipahami. Tak lama kemudian, aroma menyegarkan tercium ke hidung mereka. Aroma udara setelah seharian memanggang di bawah sinar matahari. Namun yang dilakukannya hanyalah membuat Tang Wulin lebih berhati-hati. Dia menyipitkan matanya saat dia menatap pintu yang menganga, dan rumput Blue Silver langsung terangkat untuk membentuk jaring yang tebal di sekitar mereka. Sepersekian detik kemudian,
kilat melesat keluar dari pintu dan membombardir jala dengan suara gemuruh. Dampak ledakan membuat telinga mereka berdering. Gelombang kejut berdesir dari titik benturan di jaring, dan Tang Wulin mengerang di bawah tekanan. Dia berjuang untuk mendukung pertahanan mereka, seluruh tubuhnya mati rasa dalam proses itu. Baru kemudian penyerang akhirnya keluar dari kegelapan di luar pintu. Kekuatan binatang buas yang mereka hadapi sebelumnya tampaknya cocok dengan ukuran mereka, tapi itu tidak terjadi untuk yang satu ini. Itu sebenarnya cukup kecil, berdiri sekitar 1 kaki tingginya, dengan cakar kecil namun tajam, dan memakai mata biru ungu yang besar. Itu juga memiliki bulu cerah-cerah yang Tang Wulin dan yang lainnya belum pernah lihat pada binatang buas sebelumnya. Warna melebar ke ekornya, yang berbentuk seperti sambaran petir. Kekuatan elektromagnetik mendorongnya melalui udara, arus listrik mengalir melalui tubuhnya saat menuju ke arah mereka. Apakah itu? Binatang guntur. Xie tergagap. Kebingungan memenuhi Tang Wulin, Zhu Lixi, dan Yuanen Yehui. Gu Yue mengerutkan alisnya dalam pikiran. Yue Zhengyu, di sisi lain, memiliki realisasi tertulis di wajahnya. Bab 365 Berlawanan Menarik. Kami menghadapi binatang guntur, seru Yue Zhengyu, seperti yang diharapkan dari Pagoda Roh. Mereka memiliki binatang jiwa yang langka. Hati-hati semua orang, kita tidak bisa meremehkannya. Ini sangat cepat, dan kilatnya mematikan. Petik 2. Sebelum Yue Zhengyu bisa mengatakan apa-apa lagi, binatang guntur itu bergerak. Ia mencambuk ekornya yang bengkok, mengirim serangan petir biru valet ke tim Tang Wulin. Yuanen Yehui mendengus saat dia melangkah maju. 3 cincin jiwa ungu muncul di sekitarnya saat sepasang sayap hitam pekat membentang dari punggungnya. Kegelapan gelap menyebar dari tubuhnya, dengan cepat menggerogoti cahaya di sekitarnya dan menelan rumput blue silver di sekitar mereka. Itu juga menelan setiap petir yang melesat ke arah mereka, menyerapnya seperti fan yang rusak. Kegelapan menyebar di luar jaring rumput blue silver, tetapi segera mencapai batas di mana listrik berderak di udara, dan itu berhenti. Pada saat itu, Tang Wulin pulih dari mati rasa, dan dia memerintahkan rumput blue silver untuk menembak ke arah binatang guntur. Yuanen Yehui meluncurkan dirinya ke udara. Cincin jiwanya yang kedua menyala dan bila ungu gelap muncul di tangannya. Dia terbang langsung ke binatang guntur, pisau di tangan. Tetapi pada saat itu, cahaya keemasan meledak di sisinya, cahaya suci yang mendorong kembali kegelapannya. Yue Zhengyu terbang juga, bergerak ke sisi lain dari binatang guntur untuk menghindari aura kegelapan Yuanen Yehui. Keraguan merebak di hati Tang Wulin dan yang lainnya ketika mereka melihat bentrokan cahaya dan kegelapan. Mereka yakin bahwa keduanya akan membatalkan satu sama lain, tetapi sesuatu yang lebih aneh terjadi. Kedua bilah mereka tampaknya tertarik ke yang lain, mengubah kursus mereka di tengah penerbangan. Sebelum mereka bahkan bisa mendekati binatang guntur, mereka saling menabrak. Cahaya dan kegelapan datang bersama-sama, bergolak, berjuang, dan sesaat kemudian, gelombang kejut meledak di udara. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu membebaskan diri dari bentrokan, membuat jarak antara satu sama lain, dan berteriak pada saat yang bersamaan. Apa sih yang kamu lakukan? Sisa rekan tim mereka menyaksikan dengan heran. Itu seperti daya tarik antara yin dan yang. Terang dan gelap tidak pernah bisa hidup berdampingan, tetapi, kenyataannya, terang dan gelap biasanya tidak berperilaku seperti itu ketika mereka bersentuhan satu sama lain. Bentrokan meledak ini terjadi karena mereka berdua memiliki jiwa bela diri malaikat, satu suci dan yang lain jatuh. Keduanya ditakdirkan untuk selalu berseberangan satu sama lain. Jiwa bela diri mereka begitu tidak kompatibel sehingga, setelah merasakan aura orang lain, mereka merasa lebih cenderung untuk saling menargetkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Sementara keduanya bertengkar satu sama lain, binatang guntur berubah menjadi seberkas kilat. Itu muncul 100 meter jauhnya, sepenuhnya di luar jangkauan rumput blue silver Tang Wulin dan sepenuhnya tanpa cedera. Xie langsung bertindak. Dia mengerti bahwa binatang guntur mengandalkan serangan kilat dan gesit untuk mendominasi lawan-lawannya. Sebagai seorang guru jiwa tipe agility, itu adalah tugasnya untuk menjatuhkannya. Dia melesat maju seperti gumpalan api hantu, zigzag menuju binatang guntur, meninggalkan bayangan di belakangnya. Saat dia melakukannya, Gu Yue melepaskan rentetan bila angin, mengepung binatang guntur dari semua sisi. Tidak ada elemen yang benar-benar membalas atribut petir, sehingga mereka tidak bisa menahannya dengan cara itu.
Petir memiliki kekuatan ledakan dan kecepatan yang menakutkan. Memang ada kekurangan, bagaimanapun, menjadi lebih berat pada penggunanya dan tidak sangat cocok untuk pertahanan. Tang Wulin dengan tenang tinggal kembali untuk menjaga Gu Yue dan Su Lixi. Sejak persidangan ke-9, ia menyadari bahwa lawan mereka jauh lebih pintar dari sebelumnya. Binatang guntur adalah contoh nyata dari hal itu. Kekuatan itu sendiri tidak perlu ditakuti, tetapi kekuatan dan kecerdasan adalah kombinasi yang menakutkan. Jelas baginya bahwa binatang guntur ini sangat pintar. Itu tidak melibatkan Xie dalam pertempuran segera, tetapi memilih untuk menghindar dan menariknya menjauh dari teman-temannya terlebih dahulu. Hanya memikirkan skema macam apa yang bisa menetas oleh makhluk buas jiwa membuatnya ketakutan. Xie terus mengejar binatang guntur, dan ketika dia akhirnya mendekat, dia menggunakan Ghost Shadow Bingung Track untuk melambung ke udara dan mengirim Light Dragon Blade memotong ke arahnya. Pada saat itu, dia melihat kepanikan di mata binatang guntur menghilang, kepercayaan diri terjadi di kedalaman batu kecubung mereka. Tidak baik, sebuah bola cahaya berdiameter 1 meter tiba-tiba muncul di antara dia dan binatang guntur. Sebelum dia bisa bereaksi, itu memadamkan Light Dragon Blade dengan berkedip listrik, kemudian melumpuhkan tubuh Xie dengan yang lain. Membiarkannya tidak ada waktu untuk pulih, binatang guntur menembakkan bola kilat ke arahnya. Kemarahan ungu itu menelan tubuh Xie dan segera membakarnya menjadi abu. Semua ini terjadi terlalu cepat. Xie telah terpikat terlalu jauh bagi siapapun untuk menghubunginya, bahkan jika mereka telah mengambil tindakan sebelumnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Xie, Tang Wulin berteriak saat dia maju ke depan. Namun, yang mengejutkannya dan binatang guntur itu, bola petir tiba-tiba meledak dalam percikan api. Di tengah derak listrik di udara, Xie jatuh ke tanah. Gumpalan asap membuntuti dari tubuhnya, yang telah terbakar hitam, dan setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak. Baru saat itulah Tang Wulin menyadari apa yang terjadi. Dia menggunakan klon bayangan untuk melarikan diri pada menit terakhir. Hanya tiruannya yang mati. Ketika dia berhadap-hadapan dengan kekuatan binatang guntur, Xie menyadari bahwa ini adalah lawan yang tidak bisa dia tangani sendiri. Hanya dengan bekerja sebagai tim barulah mereka memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan. Tapi binatang guntur bereaksi terhadap kemunculan Xie terlalu cepat. Sebelum dia bisa mundur, itu mengirim rentetan petir padanya. Xie menggunakan Shadow Dragon Storm untuk mempertahankan dirinya, dan kali ini, sambaran petir hanya membuat tubuhnya mati rasa bukannya mengirim belati yang membakar rasa sakit ke dalamnya. Fakta bahwa budidaya binatang guntur ini berada di tingkat 5.000 tahun membuat hati Tang Wulin menjadi dingin karena ketakutan. Dia menembakkan sehelai rumput Blue Silver untuk membungkus pinggang Xie lalu menyeretnya kembali. Untungnya, Xie masih utuh. Seluruh tubuh Xie telah terbakar hitam. Asap membubung dari setiap inci tubuhnya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu dan menggunakan Shadow Dragon Storm untuk membela diri, dia akan berada di ambang kematian jika tidak benar-benar mati. Setiap ototnya bergerak dengan cepat, membuatnya seolah-olah tubuhnya bergetar tanpa akhir. Tang Wulin menghendaki rumput Blue Silver-nya untuk membungkus pinggang Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu dan menyeret mereka kembali ke formasi segitiga mereka. Maaf, kata Gu Yue dari tempatnya di belakang Tang Wulin. Kami terlalu jauh dari Xie tadi. Saya tidak bisa berteleportasi pada jarak itu. Petik 2, itu bukan salahmu, kata Tang Wulin dengan baja di suaranya. Pada penjagamu, semuanya. Dia perlahan mengangkat tangannya, aliran esensi darahnya mulai terbalik. Untuk pertama kalinya sejak ia mendapatkannya, cincin jiwa ketiga Tang Wulin menyala. Karena kekuatan spiritualnya yang terbatas, dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa rumput Blue Silver-nya dan membalikkan aliran esensi darahnya pada saat yang sama. Namun, keterampilan jiwanya yang ketiga dapat diaktifkan secara mandiri, membebaskannya untuk mempersiapkan naga mengejutkan surga. Cahaya keemasan berkumpul di sekitar Tang Wulin sementara raungan drakonik bergemuruh dari tubuhnya. Binatang guntur itu tersentak ketika raungan itu membanjirinya, telinganya tiba-tiba menegakkan ramrod lurus. Itu menggaruk pipinya dengan cemas, dan matanya mulai mengembara, mencari target berikutnya. Namun Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu terus saling melotot. Kamu idiot, teriak Yuanen Yehui. Lihat apa yang kamu lakukan. Jika bukan karena Anda, saya sudah akan membunuh binatang guntur itu. Petik 2, Yue Zhengyu mendengus sebagai tanggapan. Omong kosong,
Bagaimana Anda bisa membunuhnya tanpa bantuan saya? Itu ada di level 5000 tahun. Cepat dan kuat, itu salah satu binatang buas yang berdiri di dekat puncak. Apakah kamu tidak tahu mengapa kamu tidak pernah melihat binatang guntur 10.000 tahun? Jika itu mencapai level itu akan terlalu mendominasi. Semua binatang buas lainnya membunuhnya sebelum sampai pada itu. Karena itu, petik 2. Dia jelas memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang binatang guntur daripada Yuan Yehui. Ya, itu benar, kata Xie. Binatang buas ini benar-benar kuat. Itu jauh lebih kuat dari kita. Kecuali Anda memiliki cincin jiwa 55 dan jiwa bela diri yang kuat, membunuhnya sendirian tidak mungkin. Petik 2. Kalian semua berhati-hati, kata Tang Wulin. Tunggu saja pembukaan. Petik 2. 100 meter jauhnya, binatang guntur itu menyeringai dan mencambuk ekornya, melemparkan sebuah petir ke arah mereka. Itu melesat melintasi ruangan, menutup jarak dalam sekejap mata. Tang Wulin tersenyum saat dia melihat baut mendekat. Cahaya keemasan berkumpul di sekelilingnya dan menuangkan ke dalam rumpun-rumput blue silver, menyebabkannya tumbuh dengan cepat dan menjadi setebal paha pria. Sisik tumbuh dari pokok anggur juga. Mereka dengan cepat menutupi pokok anggur, membuatnya menyerupai ular yang diperbesar yang menyerang mangsanya saat ia melesat ke depan untuk menemui kepala petir. Bab 366 Gold Song. Petir melesat di udara, menabrak rumput ular emas dalam semburan bunga api. Cahaya rumput meredup sedikit, tetapi memiliki lebih dari cukup energi untuk terus maju. Itu terus menembak ke arah binatang guntur, pekikan maut bergema di aula. Apakah itu Gold Light? Apakah Tang Wulin memadukan Gold Light ke rumput Blue Silver? Ini adalah pertama kalinya siapapun yang hadir pernah melihat rumput Blue Silver Tang Wulin berperilaku seperti ini, bahkan Gu Yue dan Xie. Gold Light mencambuk ekornya dan rumput di belakangnya berdiri tegak. Butuh kilau emas dan mulai bergerak untuk membentuk ular emas yang Gold Light adalah kepalanya. Di bawah ular, formasi besar, barisan pertempuran, menyala menjadi ada. Apakah itu keterampilan roh-roh? Yuan Yehui dan Yue Zhengyu bertanya bersamaan. Secara umum, arwah roh hanya bisa membantu arwah jiwanya secara tidak langsung. Beberapa jiwa roh yang sangat kuat benar-benar bisa berpartisipasi dalam pertempuran tentu saja, yang mungkin bagi beberapa orang luar biasa yang memiliki roh bela diri yang kuat dan jiwa roh yang mampu menyamai kekuatannya. Namun, karena semua roh-roh dimulai relatif lemah, seorang guru jiwa akan memprioritaskan kompatibilitas daripada kekuatan ketika memilih jiwa roh. Keterampilan jiwa roh adalah produk dari menyatukan jiwa roh dengan keterampilan jiwa, sesuatu yang biasanya hanya mungkin dengan jiwa roh kedua atau ketiga seseorang. Itu juga akan membutuhkan jiwa roh tersebut untuk menjadi sangat kompatibel dengan keterampilan jiwa. Meskipun jiwa roh diberikan keterampilan jiwa, dalam situasi khusus ini, jiwa bela diri pertama-tama akan memproses kekuatan yang diberikan. Keterampilan jiwa roh tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa, tetapi mereka masih jauh lebih kuat daripada keterampilan jiwa biasa. Pada saat ini, Gold Light menjadi jantung dari keterampilan jiwa ketiga Tang Wulin, Blue Silver Golden Array. Di bawah kendali Gold Light, tanaman merambat Tang Wulin dapat menyerang dengan cara yang lebih cerdas dan menampilkan kekuatan yang lebih besar. Gold Light benar-benar berubah dari ketika Tang Wulin pertama kali mendapatkannya. Awalnya roh jiwa yang cacat hanya mampu memberikan satu keterampilan jiwa yang lemah. Tetapi dengan Tang Wulin, itu tumbuh. Di bawah pengaruh garis keturunan Tang Wulin, dan setelah menyerap banyak energi roh, itu naik dan tumbuh seperti sekarang ini. Namun, pada akhirnya, garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin paling memengaruhi Gold Light. Semua ular memiliki sepotong darah drakonik di dalamnya. Jiwa roh yang cacat seperti Gold Light memiliki jumlah darah drakonik yang sangat kecil, namun garis keturunan Raja Naga Emas dari Tang Wulin adalah naga tingkat puncak. Hanya dengan menyatu dengan Tang Wulin secara terus-menerus mengekspos Gold Light ke garis keturunan tertinggi, secara bertahap mengubahnya dari waktu ke waktu. Wang Jinsi juga menerima banyak manfaat dari garis keturunan Raja Naga Emas ketika ia berkultivasi dengan Tang Wulin, tetapi transformasi Gold Light benar-benar di luar itu. Ini terutama benar setelah Tang Wulin memecahkan segel ketiga dan menuangkan esensi darah yang tidak bisa dia tangani ke Gold Light. Tubuhnya telah tumbuh lagi dengan level lain dan sekarang memiliki kekuatan tempur yang tangguh. Blue Silver Golden Array dari Tang Wulin hanya menjadi seperti ini karena Gold Light pada awalnya tidak bisa memberikan Tang Wulin 3 keterampilan jiwa.
Keterampilan jiwa khusus ini muncul melalui faktor gabungan dari pengaruh keturunan Raja Naga Emas, Goldlight menjadi roh-roh 1000 tahun, dan rumput Blue Silver Tang Wulin bermutasi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menggunakan keterampilan jiwa ini. Bukannya dia tidak ingin menggunakannya lebih awal. Dia hanya belum memahami kekuatannya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengujinya terlebih dahulu karena dia hanya berfokus pada menempa paduan bukannya mendapatkan pengalaman tempur. Ledakan lain terdengar ketika ular emas yang dibentuk oleh Blue Silver Golden Array membubarkan lagi sambaran petir. Ini membuat geram petir, dan memanggil petir yang berdenyut dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Detik berikutnya, ia turun ke ular raksasa. Petir menyambar ular itu, mengirimkan listrik melonjak melintasi sisik emasnya yang berkilauan dan melalui setiap pohon anggur berumput, tetapi rumput itu hanya tegak dan menyebarkan listrik ke udara. Sekarang tirai petir berkeliaran di sekitar ular rumput. Apa? Bimbingan unsur. Gu Yue menganga. Bimbingan unsur adalah kemampuan kuat yang memungkinkan sejumlah kontrol atas setiap elemen. Gu Yue bisa mengatakan bahwa bimbingan unsur adalah kemampuan pasif dari Blue Silver Golden Array. Ini berarti bahwa selama Tang Wulin tidak menghadapi serangan yang luar biasa, ia hanya bisa mengabaikan serangan unsur menggunakan Blue Silver Golden Array. Dia hanya bisa menyebarkan serangan unsur seperti debu di angin. Petir terus mengalir di udara, gemuruh booming mengisi aula saat listrik merendam rumput Blue Silver. Rentetan itu tumbuh lebih dan lebih intens sebagai binatang guntur terus mengamuk pada seberapa baik ular rumput melewati serangannya. Tak lama kemudian, awan gemuruh yang gelap memenuhi aula, terus-menerus menyerang arai emas Blue Silver. Semua orang berdiri di dalam arai, menatap tontonan dengan syok. Tidak terkecuali Tang Wulin, tidak mungkin ada dari mereka yang bisa menahan kekuatan listrik sendiri. Bahkan jika mereka semua bekerja bersama, mereka harus menarik semua kekuatan yang disediakan untuk bertahan dari serangan itu, dan mungkin akan lumpuh dalam proses itu. Binatang guntur telah mengamuk dan kecepatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Setelah menyelesaikan 9 lantai dan memasuki tingkat kedua percobaan, kesulitan telah meningkat. Sekarang satu-satunya kesempatan mereka untuk melewati persidangan ini adalah agar Tang Wulin menggunakan Blue Silver Golden Array-nya untuk menghabiskan semua kekuatan jiwa binatang guntur. Namun itu hampir tidak bisa disebut kemenangan. Goldlight terus memelototi awan badai, mendesis penolakannya. Petir terus membanjiri rumput Blue Silver, tetapi setiap baut yang melakukan itu ditarik oleh bimbingan unsur, dan listrik terus menumpuk dan menyelimuti rumput. Larik itu berangsur-angsur berubah menjadi biru ungu, dan daerah itu benar-benar jenuh dengan energi berderak. Cadangan tenaga jiwa Tang Wulin menurun dengan cepat, tetapi dibandingkan dengan binatang guntur, tingkat konsumsinya jauh lebih rendah. Jauh lebih mudah untuk mempertahankan dan membubarkan potensi baut petir daripada memanggil mereka. Namun, yang mengejutkannya adalah esensi darahnya perlahan-lahan habis bersama dengan kekuatan jiwanya. Dia sekarang menyadari bahwa Blue Silver Golden Array-nya memiliki hubungan dengan garis keturunannya, yang kemungkinan besar berasal dari Goldlight yang bertindak sebagai jantung dari keterampilan jiwa. Desis Goldlight tumbuh semakin keras, dan meskipun tidak ada satupun tim Tang Wulin yang mengerti apa artinya, kesombongannya sangat jelas. Ini membawa semua orang pada kesadaran bahwa itu mencibir pada binatang guntur. Menggigil menuruni tulang belakang Xie. Bahkan jiwa roh bos adalah bermuka dua seperti dia. Bos, Goldlight bukan nama yang cocok untuk itu. Nama itu sama sekali tidak adil. Lihatlah seberapa suka mendesis. Mengapa Anda tidak mengubah namanya menjadi Chatterbox? Petik 2. Gu Yue menatap Xie saat dia menamparkan bagian belakang kepalanya. Kamu kotak obrolan. Sejak hari Gu Yue mengalahkannya, dia tidak lagi menemukan dirinya mampu mengumpulkan bahkan 1 ons pun penentangan terhadapnya. Dia menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya karena malu. Bagaimana kalau menyebutnya Gold Song? Kata Gu Yue dengan senyum bijaksana di wajahnya. Bukankah itu cara yang lebih baik untuk menyebutnya kotak pesan? Tang Wulin bertanya tanpa daya. Pada saat itu, Goldlight berbalik dan berteriak pada Gu Yue. Perbedaan antara bagaimana itu dianggap binatang guntur dan Gu Yue jelas. Praktis itu membuatnya senang. Lihat, itu suka namanya, kata Gu Yue, mengangguk dengan tulus pada Tang Wulin. Sebut saja Gold Song mulai sekarang. Tang Wulin mengundurkan diri. Baiklah, baiklah. Dia selalu merasa bahwa Goldlight terlalu sederhana untuk sebuah nama. Gold Song jelas merupakan nama yang lebih menyenangkan untuk dikatakan.
maka selanjutnya akan dikenal sebagai Gold Song. Sedikit yang mereka tahu bahwa Gold Song akan menjadi nama yang dikenal dan dihormati oleh semua, begitu Tang Wulin menjadi terkenal di masa depan. Bab 367 Pengupasan Elemen. Setelah berganti nama menjadi Gold Song, rentetan petir mulai melemah. Hutan petir yang memenuhi langit semakin tipis, dan segera, wajah binatang guntur itu terlihat jelas. Petir berayun keluar dari tubuhnya, wajahnya mengembang karena amarah, dan pupilnya sekarang berupa celah vertikal. Itu tidak lagi memanggil petir, tetapi malah mengumpulkan listrik valet biru ke tubuhnya. Energi volta ini sekarang memiliki sedikit emas, dan sesaat kemudian, binatang guntur berubah menjadi bola petir yang sangat besar. Apakah itu berhenti peduli dengan hidupnya sendiri? Yuanen Yehui melangkah maju, memimpin. Hati-hati, semuanya. Gunakan jiwa Titan Giant AP Anda. Teriak Tang Wulin. MN. Yuanen Yehui mengangguk mengerti. Dia memiliki jiwa bela diri kembar sementara Yue Zhengyu hanya memiliki malaikat suci. Untuk menjaga agar jiwa bela diri mereka tidak berbenturan, ia harus beralih ke jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Cincin jiwa ketiga muncul di sekitar Yuanen Yehui dan tubuhnya membengkak dengan kekuatan, pakaiannya robek sampai hanya pakaian ketat, sangat elastis yang dia kenakan di bawahnya tetap ada. Dia meraung dan mengayun-ayunkan lengan raksasanya, auranya melebar, dan baru saat itulah Tang Wulin menyadari mengapa Yuanen Yehui selalu menyamar sebagai anak laki-laki. Seorang gadis yang berubah menjadi kera raksasa Titan benar-benar bukan pemandangan yang indah. Yuanen Yehui segera mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya, Diamond Titan. Itu adalah keterampilan jiwa yang tangguh yang sementara meningkatkan kekuatan fisiknya dengan jumlah yang cabul. Hanya dengan keterampilan ini dia benar-benar dapat dianggap kuat ketika menggunakan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Tanpa peringatan, langit melengkung sesaat, membuat pandangan semua orang kabur. Bola emas dari tembakan kilat ke arah Gold Song. Namun, Gold Song tidak menunjukkan rasa takut dan sebagai gantinya menggunakan Blue Silver Golden Array dengan kekuatan penuh. Dengan lambaian ekornya, seluruh susunan tumbuh lebih cerah dan helai rumput keemasan melonjak ke langit. Rumput berputar ketika menyebar ke atas, membentuk pusaran air raksasa yang mengisap petir. Dalam peristiwa yang aneh, bola petir yang mendekat dengan cepat tiba-tiba melambat begitu Blue Silver Golden Array mengelilinginya. Dari luar, Tang Wulin dan yang lainnya bisa melihat pusaran rumput menguras petir dari bola energi. Gu Yue menatap Blue Silver Golden Array, terlalu terkejut bahkan untuk mempersiapkan serangannya sendiri. Gold Song tidak menggunakan panduan elemen. Itu hanya bekerja ketika serangan elemental menghantamnya. Tidak, Gold Light menggunakan stripping elemen, bentuk yang lebih kuat dari panduan elemen. Elemental stripping, mata Gu Yue melebar pada pikiran itu. Elemental stripping adalah kemampuan yang murni dimaksudkan untuk melawan Elemental Soul Master, kemampuan kontrol yang semua Master Soul Elemental rindukan. Stripping Elemental The Blue Silver Golden Array tidak sekuat yang asli, namun target harus memasukkan lingkup array agar dapat diaktifkan. Bahkan dengan keterbatasan itu adalah kemampuan yang kuat untuk Tang Wulin tiga cincin. Dia sekarang akan menjadi mimpi buruk bagi semua Master Roh elemen jarak jauh. Array itu dapat digunakan untuk serangan dan pertahanan. Saat Gu Yue memikirkannya, Blue Silver Golden Array menghadapi beberapa masalah. Rumput Blue Silver yang dikendalikan Gold Song bisa menahan petir, tetapi helai rumput normal tidak bisa. Petir binatang guntur membakar rumput itu hitam, untaian demi untai retak dan hancur menjadi abu. Seperti saat ini, Tang Wulin tidak bisa menangani sesuatu seperti binatang guntur 5.000 tahun sendirian. Dia bisa merasakan esensi darah dan kekuatan jiwanya turun dengan setiap detik yang berlalu, wajahnya semakin pucat. Yuanen Yehui mendengus dan melangkah maju. Dia memfokuskan kekuatannya ke kakinya dan meroketkan tubuhnya yang besar ke udara, meninju binatang guntur dengan keterampilan jiwanya yang kedua, Air Cannon. Di bawah pengaruh Diamond Titan, Air Cannon menjadi jauh lebih hebat. Tembakan putih melesat dari tinjunya, semburan udara kental yang melaju ke arah binatang guntur seperti peluru artileri. Cangkang udara menghantam bola petir, dan gelombang kejut yang dihasilkan dari bentrokan itu membuat seluruh aula bergemuruh. Blue Silver Golden Array dari Tang Wulin gagal pada saat itu, dan garis formasi yang bersinar di sekeliling Gold Song memudar. Dalam sekejap, Gold Song kembali ke ukuran normal dan merayap ke bahunya. Pada saat yang sama,
bola petir yang melemah menghilang sepenuhnya dan binatang guntur itu terbang keluar darinya. Penghakiman, Yue Zhengyu meledak dengan kekuatan suci dan menembak seberkas cahaya ke arah binatang guntur. Binatang guntur gemetar di hadapan cahaya, berjuang untuk menahan cahaya pendendamnya. Namun perlawanannya sia-sia, itu sudah habis sampai di ambang kehancuran. Cahaya membanting binatang guntur ke lantai batu, yang retak di bawah kekuatan tumbukan. Saat Yue Zhengyu memanggil cahaya suci, Xie melesat maju. Dia memegang dendam terhadap binatang itu setelah bentrokan mereka sebelumnya, dan dia tiba di binatang guntur yang jatuh dalam sekejap, menyerang dengan blade naga cahaya. Namun, tepat seperti yang dia lakukan, perisai cahaya terbentuk di sekitar binatang guntur. Belati Xie memantul dari perisai, hampir seolah-olah dia baru saja menabrak dinding elastis. Kemudian, dalam kilatan cahaya yang cemerlang, binatang guntur menghilang. Uji coba ke-11 dibersihkan, suara elektronik itu mengumumkan. Semua orang saling memandang dengan heran. Meskipun melewati persidangan, tidak ada dari mereka yang tampak bahagia. Itu merupakan uji coba yang sulit dimenangkan. Jika bukan karena Blue Silver Golden Array dari Tang Wulin menahan dan melelahkan binatang guntur, mereka harus membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk menang. Meski begitu, mereka menang, dan bisa melanjutkan pencarian mereka untuk jiwa roh untuk Yuanen Yehui. Yuanen Yehui memandang Tang Wulin. Apakah kamu bisa melanjutkan? Tentu saja, Tang Wulin bertemu dengan tatapannya. Sukses adalah satu hal, tetapi ia membuat janji, dan ia menepati janjinya. Apapun yang terjadi, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Petik 2. Di sini, Su Lizhi menyerahkan roti pada Tang Wulin. Hanya butuh Tang Wulin 2 gigitan untuk menyelesaikannya. Membawa master jiwa tipe makanan benar-benar ide yang bagus. Dia sempurna untuk membantuku mengisi perutku. Dengan berakhirnya pertempuran, Tang Wulin menjadi sadar betapa kosongnya perutnya. Namun, setelah melahap roti babi, dia merasa jauh lebih baik, menuntunnya untuk melihat Su Lizhi dengan tatapan panas. Jangan lihat aku seperti itu. Aku bukan gadis, Wulin. Takut dengan cara Tang Wulin memandangnya, Su Lizhi buru-buru meneriakkan dan memanggil beberapa roti lagi untuknya. Yuanen Yehui melihat pertukaran ini terjadi dan meringis, lalu mengarahkan matanya menjauh dari dua rakus menuju pintu cahaya. Anehnya, suara elektronik itu tidak mendesak mereka untuk memasuki pintu atau memulai hitungan mundur 10 detik. Karena mereka tidak dipaksa memasuki pintu, mereka santai dan menghabiskan waktu mereka pulih. Tang Wulin fokus pada menyerap nutrisi roti saat ia mengamati lingkungan mereka. Apakah ada yang berubah, Gu Yue? Apakah mereka memberi kami waktu untuk beristirahat sekarang? Tanya Tang Wulin. Gu Yue mengerutkan alisnya. Aku tidak yakin. Saya bertanya kepada guru saya tentang menara roh-roh, tetapi dia hanya mengatakan kepada saya untuk mengalaminya sendiri dan mengetahui terlalu banyak sebelumnya akan merusaknya. Petik 2. Baiklah, kita tunggu saja nanti. Petik 2. Yuanen Yehui duduk di depan pintu. Jika sesuatu terjadi, dia akan segera masuk. Hanya 10 menit kemudian suara elektronik berbunyi sekali lagi. Kamu punya 10 detik untuk memasuki pintu. Seekor binatang guntur kecil ilusi muncul di samping pintu, mengambang di udara. Atau menyerap jiwa roh binatang guntur. Petik 2. Tang Wulin sebenarnya cukup menyukai binatang guntur ini. Jika dia memiliki jiwa bela diri atribut petir, dia akan melompat pada kesempatan untuk menganggapnya sebagai jiwa roh kedua. Sayangnya, baik dia maupun orang lain di timnya tidak memiliki atribut kilat. Lagi pula tidak ada orang selain Yuanen Yehui yang bisa menyerap jiwa roh lain. Ayo pergi, teriak Tang Wulin. Kekuatan jiwanya belum pulih banyak, tetapi dengan bantuan roti, dia telah memulihkan sebagian besar esensi darahnya. Aku punya roti kacang merah, aku punya roti kacang merah. Seru Su Lizhi, cincin jiwa ketiganya menyala. Yang lain sudah berjalan menuju pintu ketika mereka mendengar nyanyiannya dan berbalik melihat sekelompok roti putih muncul di tangannya. Mereka mungil, tetapi memancarkan aroma memikat. Dia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya. Untuk apa itu? Tanya Tang Wulin. Aku akan memberitahumu di lantai berikutnya. Di sini Anda masing-masing mendapat 1. Petik 2. Semua orang mengangguk sebagai konfirmasi dan berjalan melewati pintu cahaya. Babak 368 pilihan Yuanen Yehui. Light membutakan tim Tang Wulin yang beranggotakan 6 orang ketika mereka melangkah ke aula pengadilan ke-12. Setelah cukup redup bagi mereka untuk melihat lingkungan mereka,
mereka mendapati diri mereka di aula yang identik dengan pengadilan yang ke-11. Tanpa membuang waktu, Su Lizzie dengan cepat membagikan roti kacang merah ke seluruh tim. "Perhatikan kerja timmu, kawan," katanya. "Bloodses bin Buns, saya dapat meningkatkan kekuatan fisik Anda hingga 50% dan kekuatan jiwa Anda hingga 20%. Master jiwa tipe kekuatan atau master jiwa dengan esensi darah yang kuat akan memiliki kekuatan fisik mereka yang semakin meningkat. Saya menyebutnya efek haus darah." Petik 2. Mata semua orang terpaku pada Su Lizzie, tidak satu pun dari mereka memperhatikan pintu cahaya menghilang di belakang mereka. Roti kacang merah ini meningkatkan kekuatan fisik dan kekuatan jiwa. Dan dia bahkan bisa memberikan satu untuk semua orang. Benar-benar master jiwa tipe makanan yang luar biasa. Apakah itu benar-benar hanya keterampilan jiwa ketiganya? Su Lizzie tersenyum kecut. "Aku sendiri agak kaget dengan itu. Guru saya memberitahu saya bahwa itu adalah keterampilan jiwa yang berbeda. Efeknya mungkin kuat, tetapi hanya berlangsung selama 3 menit. Ini juga akan membuat Anda dalam keadaan lemah setelah kedaluarsa, yang panjangnya berbeda di antara orang-orang. Ulin, misalnya, mungkin hanya akan lemah selama 10 menit. Namun, jika Anda mengandalkan kekuatan spiritual untuk bertarung dan memiliki konstitusi yang lemah, saya pikir negara yang melemah akan bertahan sekitar 1 jam. Petik 2. Bloodtest berlangsung selama 3 menit. Tang Wulin menelan ludah, matanya terpaku pada roti kacang merah di tangannya. "Apa yang terjadi jika saya makan lebih dari 1? Su Lizzie dengan panik melambaikan tangannya. "Tidak, jangan makan lebih dari 1. Efek sampingnya akan terlalu besar jika Anda melakukannya." "Yah, Anda mungkin bisa menangani 2, tetapi efek haus darah hanya akan bertahan 1 menit. Efeknya akan 2 kali lebih kuat, dan Anda akan lemah selama sehari penuh sesudahnya. Tidak ada tubuh orang lain yang cukup kuat untuk makan 2, dan jika mereka melakukannya, mereka akan mati." Bloodtest seharusnya menyalakan kekuatan jiwa dan esensi seseorang untuk menghasilkan ledakan kekuatan, tetapi roti memungkinkan ini terjadi tanpa efek samping permanen. Jadi, untuk amannya, jangan makan lebih dari 1 dari mereka sehari. Petik 2. Ini cukup menakjubkan, seru Yue Zhengyu. Su Lizzie tidak ikut serta dalam satu pertempuran sepanjang seluruh serangan menara, tapi itu hanya akal sehat untuk master jiwa tipe makanan seperti dia. Ini tidak mengecewakan siapapun karena mereka semua tahu bahwa, tanpa roti babi, mereka akan sudah lama menghabiskan semua kekuatan jiwa mereka dan tidak akan pernah sampai sejauh ini. Sekarang dia mengungkapkan rahasia yang dipanggang ke dalam roti kacang merahnya yang mengejutkan. Ketika semua orang menyimpan roti mereka, pintu logam raksasa aula mulai bergemuruh. "Bersiaplah untuk pertempuran," teriak Tang Wulin. Binatang guntur dari uji coba ke-11 telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka, seperti halnya naga lizard setan. Jika bukan karena Tang Wulin, naga itu akan menjadi lawan yang jauh lebih menantang. Dengan 2 binatang buas terakhir yang segar dalam ingatan mereka, pikiran tentang apa yang akan diberikan oleh binatang percobaan ke-12 itu dengan antisipasi. Mereka tidak mungkin cukup beruntung untuk dengan sempurna melawan setiap makhluk jiwa yang mereka temui. Pintu bergeser berhenti, dan mereka menyaksikan pembukaan dengan napas tertahan, menunggu untuk melihat bagaimana nasib akan memperlakukan mereka kali ini. Seekor binatang buas muncul dari kegelapan, gerakannya kasar dan berat. Kepalanya terkulai ketika melangkah ke aula, tetapi meski begitu, binatang itu berdiri lebih dari 10 meter. Itu memiliki kerangka besar, dengan bahu membentang 7 meter dan lengan seperti pilar yang bisa mengangkat langit, tebal dan kokoh. Sosoknya memancarkan kekuatan agung, yang bahkan naga lizard setan akan gemetar sebelumnya. Mata Yuanen Yehui berkilau begitu dia melihatnya. Apa itu babon berlian? Diamond Baboon adalah binatang berjiwa tipe kekuatan, salah satu tipe kera yang paling kuat. Bahkan, kekuatannya bahkan melebihi kekuatan dari Giant Ape. Yang terbesar dari babon intan berdiri lebih dari 40 meter, sebuah goliat binatang buas sejati dengan kekuatan yang sesuai dengan ukurannya. Mereka dieluk-elukan sebagai salah satu orang aneh di dunia binatang buas. Beberapa memiliki kekuatan fisik yang lebih besar daripada babon intan, dan itu pasti bisa mengklaim sebagai raja kekuatan. Diamond Baboon mungkin terletak pada kekuatan murni, dan kekuatan menyebabkan kecepatan yang mengerikan. Ini membuatnya mendapatkan gelar Raja Hutan. Namun kera raksasa Titan tetap unggul, bukan karena kekuatan atau kemampuannya, tetapi karena kecerdasannya. Sebagai perbandingan,
Babon Intan semua kuat dan tidak ada otak, dan disitulah letak kelemahan terbesarnya. Bis tipe kera umumnya lebih pintar daripada bis-bis lainnya, tetapi Diamond Babons menentang tren ini. Bahkan, ada yang bertanya-tanya apakah mereka punya otak. Mereka memiliki watak keras, gemar membantai orang lain, dan tampaknya bertindak berdasarkan insting saja. Terlepas dari kekuatan mengerikan mereka, mereka hanya memiliki satu keterampilan jiwa, Enrage. Seperti namanya, itu menghasilkan efek yang mirip dengan yang disebabkan oleh roti kacang merah Sulisi. Namun, tidak seperti pertumpahan darah, Enrage menegangkan tubuh penggunanya, bukan kekuatan jiwa mereka, dan bahkan memberikan dorongan kekuatan yang lebih besar yang bisa mencapai hingga 50%. 1000 tahun jiwa binatang dengan hanya satu keterampilan jiwa sangat langka. Untuk master jiwa lainnya, Diamond Baboon hanya akan merepotkan untuk berurusan dengan, tetapi mengingat jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, itu sempurna untuk Yuanen Yehui. Ini akan menjadi anugerah yang luar biasa baginya untuk mendapatkan keterampilan jiwa Enrage-nya. Aku menginginkannya, kata Yuanen Yehui. Baik, Tang Wulin mengangguk padanya. Kami akan melakukan yang terbaik. Petik 2. Babon Intan ini berada di sekitar level 5000 tahun. Sebagai binatang berjenis kekuatan, ia memiliki kekuatan, kecepatan, dan pertahanan fisik yang tangguh. Sebagai imbalan karena tidak memiliki kemampuan jarak jauh, itu tak tertandingi pada jarak dekat. Dengan tim mereka saat ini, apakah mereka dapat mengalahkan itu atau tidak itu adalah lemparan koin. Realitas situasi suram mereka menyinari wajah Yuanen Yehui. Aku akan tetap sibuk, katanya, memasukkan roti kacang merah ke mulutnya. Cincin jiwa ketiganya menyala ketika dia mengaktifkan Diamond Titan dengan ayunan tangannya. Dia akhirnya menemukan jiwa roh yang cocok untuknya, tetapi dia masih harus mengalahkannya. Tanpa ragu dia bergegas maju, memainkan peran sebagai pelopor, peran paling sulit dalam pertempuran ini. Dia menembak ke arah Babon Intan, memotong di udara ketika aura Titan Giant AP meletus dari tubuhnya. Aura itu membasahi Babun berlian, mengaduknya dari kelambanannya yang lamban, dan matanya mulai berubah menjadi merah terang. Meskipun Babun Intan dan kera raksasa Titan sama-sama binatang berjenis kera, mereka adalah musuh bebuyutan. Pada zaman kuno, Diamond Babon tunduk pada Titan Giant Apes. Kera raksasa Titan secara individual lebih kuat dari Diamond Babon, tetapi Babun jauh lebih banyak daripada tuannya, dan suatu hari, Babun berlian yang sangat cerdas lahir. Dengan seorang pemimpin untuk menggalang mereka, Diamond Babon bangkit melawan Titan Giant Apes. Pemberontakan yang dihasilkan menyebabkan banyak kerugian di kedua sisi dan memulai perang antara dua ras yang mengguncang dunia binatang buas. Kera raksasa Titan adalah binatang buas tingkat tinggi, sedangkan Diamond Babons hanya sedikit jatuh dari mereka. Perang antara kekuatan besar seperti itu mengejutkan langit juga. Perang ini berlanjut selama ratusan tahun sampai kera raksasa Titan membayar mahal untuk membunuh Babun Intan yang cerdas itu. Tanpa seorang pemimpin, Babun berlian runtuh. Namun kera raksasa Titan membayar mahal untuk kemenangan mereka. Banyak dari mereka mati karena perang, dan mereka kehilangan posisi mereka sebagai salah satu faksi yang berkuasa di dunia binatang jiwa. Meskipun mereka masih memegang kekuasaan mereka sebagai Raja Hutan, mereka tidak lagi bertindak dengan berani seperti sebelumnya. Siapapun yang berpengalaman dalam sejarah jiwa binatang tahu tentang dendam antara dua ras ini. Mengatakan bahwa dendam ini berlari sedalam lautan akan meremehkan. Bab 369 Babon Berlian Perkasa. Bahkan ketika binatang buas berserakan di tanah, Titan Giant Apes dan Diamond Babons akan saling berdempetan saat mereka saling memandang. Diamond Babons tahu mereka tidak bisa membunuh kera raksasa Titan, tetapi mereka lebih baik mati berusaha. Yuanen Yehui tidak menaruh dendam terhadap Babon Intan ini, tetapi begitu dia melepaskan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, matanya menjadi merah karena marah. Babon Intan memukuli dadanya dan meraung, lalu merangkak ke atas dan menuju ke arahnya. Tang Wulin mengerti betapa kuat Babon ini dan memilih untuk tidak menggunakan rumput Blue Silver-nya. Itu tidak mungkin berdiri dengan kekuatan Babon seperti saat ini. Sebagai gantinya, ia memilih untuk menggunakan kemampuan Golden Dragon King-nya, segera mengaktifkan tubuh naga emas. Cincin jiwa emas yang cemerlang muncul di sampingnya ketika dia melahap roti kacang merah, dan menyerbu Babon. Yuanen menjadi semakin tidak feminin, gumam sia-sia pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas, lalu bergegas untuk bergabung dengan Tang Wulin dan Yuanen Yehui,
mendekat dari sisi Diamond Babun seperti seorang master jiwa tipe agility yang tepat. Begitu ketiganya bergegas keluar, Yue Zhengyu membentangkan sayap putihnya yang murni dan menggunakan keterampilan jiwa keduanya, pedang suci muncul di tangannya. Gu Yue mengarahkan elemen-elemen di udara, tangannya bergerak tanpa henti. Setiap orang dari mereka bertindak dalam sinkronisasi sempurna. Saat sisa timnya beraksi, Yuanen Yehui menabrak Diamond Babun, udara di sekitar mereka meledak menjadi badai yang hiruk-pikuk. Dengan Diamond Titan diaktifkan, tingginya sekitar 5 meter. Meskipun tubuhnya jauh lebih besar dari sebelumnya, dia masih jauh dari masa otot babun berlian. Dia juga tidak bisa menyamai kekuatan fisiknya yang luar biasa. Bentrokan itu membuatnya terbang, tetapi babon itu terhuyung mundur 2 langkah. Roti kacang merah telah meningkatkan kekuatan Yuanen Yehui dengan sedikit amoon, tapi dia masih kurang dibandingkan dengan babon berlian. Tepat saat babon berlian pulih dari serangan balik, Tang Wulin tiba. Berdiri di depan babon setinggi 10 meter yang menjulang tinggi, Tang Wulin menyerupai bayi. Namun, esensi darahnya melonjak dalam dirinya, alirannya berbalik saat naga meraung dari kedalaman tubuhnya. Meskipun dia telah makan banyak roti babi setelah percobaan sebelumnya, esensi darahnya belum sepenuhnya terisi kembali. Namun Blutas Bin Bun lebih dari menebusnya agar tidak dalam kondisi puncak. Itu membuatnya merasa sama seperti ketika dia makan 10 mangkuk mie raksasa itu. Itu membuat darahnya mendidih, dan esensi darahnya mengalir terbalik, menembus kemacetan 85% untuk mencapai 90%. Esensi darahnya menggelegak dengan kekuatan. Di bawah pengaruh Golden Dragon Body dan haus darah dari roti kacang merah, kekuatannya mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Tang Wulin mengepalkan tangannya yang cakar menjadi kepalan tangan dan mengirimkannya langsung ke Diamond Babun. Tepat pada saat ini, Babun Intan membuat kesalahan. Semua perhatiannya tertuju pada Yuanen Yehui. Ia melihat Tang Wulin sebagai gangguan dan hanya mengangkat tangan kirinya untuk memukul pedang Wulin seolah-olah ia seekor lalat. Cakar dan telapak naga emas bertemu. Tumbukan mengirim Tang Wulin terbang dan dia menghantam dinding seperti peluru artileri, tertanam dalam di dalamnya. Sementara kekuatannya besar, Tang Wulin masih tidak bisa dibandingkan dengan Yuanen Yehui, apalagi babon berlian. Namun, babon berlian tidak keluar tanpa cedera. Meskipun pukulan Tang Wulin sama sekali tidak sekuat pukulan babon, masih ada perbedaan ukuran tangan mereka. Dengan semua kekuatan Tang Wulin terkonsentrasi pada tinjunya yang relatif kecil, tekanan yang diberikannya jauh lebih tinggi, dan ini tanpa mempertimbangkan efek menghancurkan cakar. Pada saat yang sama Tang Wulin dikirim terbang jauh, sebuah keributan bisa terdengar ketika tangan kiri babun berlian meledak, meninggalkan lubang berdarah berdiameter setengah meter di telapak tangannya. Diamond Babun meringis, meraung marah ke langit. Rasa sakit membakar sarafnya, dan seluruh lengannya mulai bergerak. Namun itu tidak diberi penangguhan sesaat pun. Cahaya suci turun dari surga pada saat itu, memandikan babon intan dalam api yang menggerogoti dagingnya. Meskipun babon intan tidak memiliki atribut kegelapan, api suci membakar jiwa selain dari daging. Ini adalah salah satu sifat yang menentukan dari malaikat suci. Rasa sakit yang luar biasa dari dagingnya yang terbakar dan lubang berdarah di telapak tangannya terlalu banyak untuk babon intan. Itu menjadi gila. Matanya merah darah sementara rambut emasnya berdiri, warna emas dengan cepat digantikan oleh merah tua. Memasuki kondisinya yang berang, kekuatan babon berlian bertambah banyak karena kecerdasannya, yang awalnya rendah, sepenuhnya menghilang. Itu tidak bisa merasakan rasa sakit dari telapak tangannya lagi. Itu meledak beraksi, melemparkan sebagian besar ke Yuanen Yehui. Diamond Babun yang marah itu menakutkan. Tubuhnya yang raksasa awalnya tumbuh lebih berotot, tingginya sekarang 12 meter. Sebuah ayunan sederhana dari lengannya meninggalkan gempa susulan di belakang mereka. Babon itu cukup sulit untuk ditangani dalam keadaan normal, jadi tidak mungkin mereka bisa melawannya sekarang karena kemampuannya meningkat 50%. Ini belum mencapai level 10.000 tahun, jadi keadaannya yang marah tidak bisa bertahan lebih dari 10 menit. Kita hanya perlu bertahan selama itu. Hati-hati semuanya, peringatan Yuanen Yehui. Dia tidak menyangka babun intan begitu mudah marah. Meskipun terkejut, hatinya tetap tenang. Dia sudah tahu bahwa kecuali mereka benar-benar dapat menekan babun intan, maka itu akan menjadi cepat atau lambat menjadi marah, dan semakin cepat peluang kemenangan mereka. Yuanen Yehui melompat ke samping saat Diamond Babun bergemuruh ke arahnya. Dia masih di bawah pengaruh roti kacang merah,
dan ingin memanfaatkannya untuk melarikan diri sementara dia masih bisa. Dia mengerti bahwa melawan babon yang marah saat ini hanya akan menyebabkan kekalahan. Tang Wulin telah meluncur ke tanah sejak lama. Dia bangkit dan mengerutkan kening di babon berlian yang marah, merenungkan bagaimana mereka akan mengatasi tantangan ini. Efek roti kacang merah akan berakhir dalam 3 menit, tetapi keadaan marah babon berlian akan bertahan jauh lebih lama. Dalam keadaan lemah mereka, satu serangan dari babon yang bertenaga akan melenyapkan mereka. Sebuah ide muncul di kepalanya dan dia berputar ke arah Yue Zhengyu. "Zhengyu, jangan makan roti kacang merahmu dulu. Lestarikan kekuatan jiwamu," teriak Tang Wulin. Roger itu. Yue Zhengyu melayang di udara, bertanya-tanya apa yang telah direncanakan Tang Wulin bahkan ketika dia setuju. Dia terus menembakkan cahaya suci ke arah babon. Dalam persidangan sebelumnya, karena ia tidak bisa berdamai dengan Yuanen Yehui, sebagian besar beban kerja telah dialihkan ke Tang Wulin. Yue Zhengyu tidak puas dengan ini. Kebanggaannya tidak membiarkan dirinya menjadi beban bagi orang lain. Jika dia ingin bekerja sama dengan rekan timnya, maka dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk menerima pesanan. Keyakinannya pada Tang Wulin telah meningkat dari waktu ke waktu juga, cemoohan asli yang dipegangnya terhadap Tang Wulin hilang. Kemenangan luar biasa Tang Wulin melawan Demon Lizard Dragon telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia telah mengalahkannya dalam hitungan detik. Terlepas dari apa yang telah disejajarkan oleh bintang-bintang untuk menghasilkan hasil seperti itu, hanya hasilnya yang penting. Hanya setelah menghadapi binatang guntur dan musuh mereka saat ini, babon berlian, dia memahami kesulitan sebenarnya dari menara roh-roh. "Gu Yue, gunakan elemen angin untuk meringankan kita," teriak Tang Wulin. Gu Yue menyulap tombak es di depannya. Hijau, emas, dan biru, itu, serangan 3 elemen. Kekuatan jiwa berfluktuasi dari dalamnya ketika kekuatan besar yang dikurung oleh es berjuang untuk pembebasannya. Butuh waktu lebih dari 1 menit baginya untuk membentuk tombak, dan mengingat tingkat kultivasi dan kekuatan spiritualnya, itu sama sekali tidak lemah. Tidak jauh dari situ, Yuanen Yehui berjuang untuk bertahan hidup. Bahkan didorong oleh roti kacang merah dan menghadap babun intan di aula yang begitu besar, kecepatan babon telah meningkat hingga ketinggian gila dalam keadaan marah. Itu mengejarnya dalam kegilaan, hampir menyalipnya dengan langkah panjang beberapa kali. "Yuanen, ganti malaikat jatuhmu dan terbang ke udara. Zhengyu, bersiaplah untuk menjemput kita," Tang Wulin memerintahkan ketika dia menembak rumput biru ke arah Yue Zhengyu, Su Lixi, Xie Xie, dan Gu Yue. Bab 370 Jangan menghakimi Bun dengan lipatannya. Xie Xie dan Gu Yue, yang paling akrab dengan Tang Wulin, langsung mengerti niatnya. Memegang tombak es 3 warna di satu tangan, Gu Yue menembak bola lampu hijau pada rekan satu timnya dari tangannya yang lain. Su Lixi meneriakkan, menciptakan lebih banyak roti. Tang Wulin menarik-narik rumput blue silver yang terhubung dengan Yue Zhengyu, yang melesat ke udara, mengangkat Tang Wulin bersamanya. Aula itu sekitar 50 meter. Yue Zhengyu terbang tinggi bersama Tang Wulin dalam sekejap. Tang Wulin kemudian menarik Xie Xie dan Gu Yue. Yue Zhengyu akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin menyuruhnya untuk melestarikan kekuatan jiwanya. Mengambil 3 penumpang ke udara akan sangat menguras kekuatan jiwanya. Untuk membantu meringankan beban Yue Zhengyu, Tang Wulin mengirim Gold Song ke untayan rumput blue silver dan menembaknya ke tanah sebagai pendukung. Dia melanjutkan untuk menarik Su Lixi juga. Dengan mereka berlima di udara sekarang, Yuanen Yehui juga mengerti apa rencananya juga. Dia berbalik, mengumpulkan kekuatan di dalam kakinya, dan melompat. Tubuhnya dengan cepat menyusut ketika dia melonjak ke atas, dengan sempit menghindari telapak tangan babun intan. Embusan angin yang kencang membuat kemajuannya melayang di udara, tetapi dia beralih ke jiwa bela diri malaikat jatuh. Sepasang sayap hitam tumbuh dari punggungnya dan dia terbang lebih tinggi ke udara. Tidak ingin membiarkan musuhnya pergi, babon berlian terus mengejar. Itu berlari menuju dinding, memanjat beberapa puluh meter, lalu melompat dari dinding menuju Yuanen Yehui. Pada saat itu, tombak es meninggalkan telapak tangan Gu Yue. Api meledak dari ujung tombak es dan, dalam sekejap mata, api itu mencapai babun intan. 4 tabrakan menghancurkan tombak es menjadi kabut es. Meskipun pertahanan babon yang tangguh, dampaknya mengirimnya mundur dan jatuh dari udara. Frost melapisi bulu babon saat kabut dingin membenamkan ke dalam tubuhnya. Marah, babon intan dan meraung, esensi darahnya mengalir keluar untuk menghilangkan kabut.
Tapi sekarang Yuanen Yehui berada di luar jangkauannya. Yuanen Yehui memberi Gu Yue jempol saat dia terbang. Tang Wulin melempar rumput Blue Silver yang diresapi Gold Song ke bawah dan menggunakan kekuatan rebound yang dihasilkan untuk mendorong Gu Yue, Xie, Su Lizhi, dan dirinya selusin meter lebih tinggi ke udara. Mereka sekarang lebih dari 20 meter di atas tanah. Yue Zhengyu terus mengepakkan sayapnya, berusaha keras untuk naik lebih tinggi. Membawa 4 orang di udara dengan tingkat kultivasi hanya 3 cincin jiwa bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika salah satu dari 4 itu adalah Su Lizhi. Yue Zhengyu nyaris tidak berhasil naik beberapa meter lagi mendorong dirinya ke batas kemampuannya. Yuanen, Tang Wulin melemparkan sehelai rumput Blue Silver ke arahnya. Malaikat jatuh Yuanen Yehui lebih rendah daripada malaikat suci Yue Zhengyu dalam hal kekuatan surgawi, tetapi dengan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, itu meningkatkan kekuatannya melampaui Yue Zhengyu. Ini berlaku untuk kekuatan sayapnya juga. Yuanen meraih untaian rumput Blue Silver yang terhubung dengan rekan satu timnya dan memukuli sayapnya lebih keras, menghilangkan tekanan pada Yue Zhengyu saat dia naik. Si babun berlian yang mengamuk melompat kembali ke udara, mengayunkan lengannya lurus ke arah Su Lizhi. Tinju itu meleset, menghantam udara beberapa meter jauhnya. Meskipun begitu, Su Lizhi bisa merasakan tekanan angin mematikannya. Untungnya, sebagian besar hilang dan hanya mengetuk tim kembali beberapa meter dari ketinggian mereka 40 meter di atas tanah. Setelah menjadi marah, Diamond Babun telah tumbuh setinggi 12 meter. Dengan kekuatannya yang ditingkatkan, itu bisa melompat lebih dari 30 meter, hampir 40. Ini mencengangkan bagi makhluk buas jiwa tanpa serangan jarak jauh. Bawa kami ke atas, teriak Tang Wulin. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu mengerahkan diri untuk membawa mereka lebih tinggi, langsung ke langit-langit. Tang Wulin menusukkan cakarnya ke langit-langit. Itu sangat kokoh untuk batu. Cakarnya hanya menembus setengah, tapi itu sudah cukup. Dengan Tang Wulin menggunakan kekuatannya sendiri untuk tetap tinggi, itu meringankan beban Yue Zhengyu dan dia sekarang bisa terbang dengan stabil di udara dengan hanya 3 orang yang melekat padanya. Rencana Tang Wulin sederhana, tetapi mereka tetap terkejut. Kekuatan Diamond Babun yang marah jauh melebihi harapan mereka, kekuatannya tampaknya cukup besar untuk menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Tak satu pun dari mereka berani mengambil salah satu serangannya. Namun, kata-kata Yuanen Yehui sebelumnya mengingatkan Tang Wulin. Karena Enrage menghasilkan efek yang mirip dengan roti kacang merah dan peningkatan daya lebih besar, maka waktu efektif harus lebih singkat. Kami tidak punya banyak waktu. Menurut Anda berapa lama Anda bisa bertahan? Yuanen Yehui bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Aku baik-baik saja, aku punya banyak kekuatan tersisa. Bahkan jika saya tidak melakukannya, tetap tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk membawa kalian. Kekuatannya sudah lama melampaui kekuatan senilai 5.000 kg. Secara keseluruhan, keenamnya memiliki berat tidak lebih dari 500 kg. Beban ini bukan apa-apa baginya. Yue Zhengyu terbang ke Tang Wulin dan membungkus seuntai rumput Blue Silver di pinggang dan bahunya. Beritahu aku kalau kamu tidak bisa bertahan. Saya akan menggunakan roti kacang merah dan kami akan bisa bertahan 3 menit lagi. Petik 2. Dia tidak bisa membawa mereka semua seperti sekarang, tapi itu tidak akan menjadi masalah di bawah upaya haus darah. Saya punya roti sup mini, saya punya roti sup mini, saya punya roti sup mini, teriak Su Lizhi. Roti kecil muncul di tangannya satu demi satu. Dia menyerahkan satu ke Tang Wulin. Ini adalah skill jiwaku yang kedua, Agility Sub Bones. Mereka mengurangi berat badan seseorang, yang memberi mereka kelincahan yang lebih besar. Mereka berguna bagi saya dalam situasi ini. Dia memasukkan satu ke mulutnya segera setelah berbicara. Agility Sub Bones-nya sempurna untuk keadaan mereka saat ini. Semua orang menjadi lebih ringan setelah makan satu. Mata Yue Zhengyu menyala setelah merasakan efeknya. Berlemak, roti Anda luar biasa. Dia terpesona oleh efek dari Pok Bun pemulihan Su Lizhi, Bun Sub Mini Agility, dan Red Bean Bun yang haus darah. Meskipun efek dari makanan mereka tidak terwujud dengan segera, keuntungan terbesar dari Master Jiwa tipe makanan adalah panjang efeknya. Memiliki Master Jiwa tipe makanan dalam sebuah tim bisa berarti perbedaan antara kemenangan dan kekalahan dalam pertempuran yang berkepanjangan. Su Lizhi menyeringai. Jangan menilai roti dengan lipatannya. Yue Zhengyu terkekeh. Kamu sangat gemuk, kamu terengah-engah, tapi aku akan mengakui bahwa dukunganmu sangat efektif.
Petik 2. Yuanen Yehui terbang untuk bergabung dengan mereka. Setelah menghadapi babun berlian bersama, ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Mereka telah berbagi suka dan duka, cobaan dan kesengsaraan, dan mereka semua semakin dekat sebagai hasilnya. Yuanen Yehui tidak lagi menganggap mereka dengan dingin. Ya, kecuali Xie Xie,